perkataanku. Nah, Anda tidak menerima perkataan Yesus. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda terima? Tidak. Anda tidak menerimanya. Anda tidak menerimanya. Lalu Yesus mengatakan, Matius 8:20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya bukan perintah Paulus, bukan perintah Lukas, bukan perintah gereja, bukan perintah pastor, bukan perintah Katolik, Protestan, dan seterusnya. Tapi perintah yang dimaksud di sini adalah perintah Yesus. Nah, mana perintah Yesus untuk menjadi Advent? Mana perintah Yesus untuk menjadi Katolik? Mana perintah Yesus untuk menyembahnya? Mana perintah Yesus untuk dan seterusnya? Nggak ada. Nggak ada. Perintah Yesus, pergilah kepada, janganlah kau ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada bangsa-bangsa umatku dari Bani Israel. Itu perintah Yesusnya. Barang siapa menolak aku, dia tidak menerima perkataanku. Ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Makanya saudara, di dalam Matius 7 nomor 22-23, orang-orang Kristen sekte apapun yang berasal dari batang pengajaran nabi palsu, itu semuanya diusir. Dan diusir ke mana? Bukan diusir pindah kota, tapi diusir ke neraka. Saya kira begitu, saudara Pera. Silakan. Assalamualaikum Bang. Boleh ngobrol sebentar Bang? Ya. Nah, izin nih Bang, bagi yang fanatik agama Kristen, ya kan? Cuman mau ngasih tahu aja. Pada zaman Isa hidup atau Yesus Kristus hidup, Islam kan belum ada. Pertanyaannya, siapa yang membunuh, yang menyalib Yesus Kristus? Kalau Islam belum ada, berarti bukan kami musuh kalian loh. Tolong dicek Bang. Oke, saya mau tanggapi. Ya, yang jelas setahu saya Islam belum ada di zaman Yesus Kristus. Jadi pertanyaan, siapa yang hajar atau menyalib Yesus Kristus? Kalau dibilang Islam jangan salah ya, saya udah bilang belum ada. Yang setahu saya sejarahnya itu Roma, Yahudi yang nyalib Tuhan kalian, yang kalian fanatik. Sementara kalian sekarang fanatik kali sama Israel, sementara Tuhan kalian mereka yang nyalip. Tunggu ya Bang, kita lagi masih diskusi. Silakan Bang, pengikut jalan lurus. Oke Bang, itu aja Bang pertanyaannya Bang ya. Saya jadi pendengar setia dulu sebentar. Baik. Terima kasih Bang. Oke, silakan Bang. Bang Suna, jangan percaya kepada Yahudi, ya. Jangan percaya kepada Kristen, tetapi percayalah kepada Alkitab, ya. Percayalah kepada firman Tuhan. Dalam Matius pasal 20 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dikatakan bukan bagi orang Yahudi ya, sekali lagi ya, bukan untuk orang Yahudi, tidak dikhususkan untuk orang Yahudi. Siapa saja, sama dengan sebetulnya di Yohanes 3 ayat 16 ya, setiap orang yang percaya, bukan hanya orang Yahudi. Jadi kenapa Yesus mau datang ke dunia ini? Oleh kenapa? Dia mau mengorbankan nyawanya untuk apa? Untuk tebusan. Sama dengan juga di Yohanes pasal 6 ya, pasal 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Ingat, Yesus berkorban bukan melakukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapaknya ya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Apa artinya jangan ada yang hilang? Jangan ada yang binasa, jangan ada yang masuk neraka, akan dihukum. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tidak ada nabi akan membangkitkan pada akhir zaman kecuali Yesus. Jadi dia tidak mau supaya ada yang hilang, tidak ada yang binasa. Ya, dia mau supaya semua orang selamat. Makanya perintah agung Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 perintahnya. Karena itu, pergilah kamu ke seluruh dunia. Seluruh dunia ini
dan jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa, berarti masih banyak yang belum apa? Menjadi bangsa. Bangsa pilihan Allah, makanya dia perintahkan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa. Ini perintah agung Yesus, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini adalah perintah agung, makanya kami orang Kristennya, kami harus menginjil. Kami harus menyatakan siapa itu Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang nantinya akan menghakimi. Ya, karena ingat ya, ada juga orang Kristen yang apa? Hanya cuma Kristen KTP, makanya Yesus akan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapakku yang di surga? Yaitu apa? Menyelamatkan orang-orang yang hilang, ya, orang-orang penyembah berhala supaya mereka tobat. Makanya Paulus diutus ke Yunani. Ada penyembah-penyembah berhala. Ketika mereka tiba di Yunani, mereka katakan, oh inilah dewa-dewa sudah turun. Kemudian Paulus mengojakkan pakaiannya. Kami adalah manusia biasa seperti kamu, tapi kami datang untuk memberitakan Injil supaya kamu juga apa? Meninggalkan kefasikan penyembah-penyembah berhala. Jadi Paulus itu sangat juga berarti ya bagi orang-orang Yunani. Mereka bertobat mengikuti Yesus. Ya, inilah salah satu kehendak Bapaknya di surga supaya tidak ada yang hilang, ya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, ya. Hilang ini itu artinya binasa, ya, masuk neraka, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi hanya orang-orang yang percaya saja kepada Yesus yang akan dibangkitkan. Jangan harap orang yang tidak percaya akan dibangkitkan. Mereka juga akan dibangkitkan, ya. Pasti, tapi ada pastinya, ada tapinya. Yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan apa? Mendapatkan hukuman yang kekal. Jadi ini adalah punishment dan reward dari Yesus. Dan Yesus akan melakukan itu. Tidak ada nabi-nabi yang lain, tidak ada utusan-utusan yang lain akan melakukan itu kecuali Yesus. Jadi Yesus bukan hanya sekedar utusan, karena utusan sampai kiamat pun Anda tidak akan menunjukkan utusan akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Utusan akan memberikan upah hidup yang kekal pada akhir zaman, kecuali Yesus, kecuali Allah. Karena Yesus memang itu adalah Allah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan dia yang akhir. Siapakah yang merujuk pada dialah yang awal, dia yang akhir? Kalau bukan Yesus, hanya Yesus yang mengatakan akulah yang awal dan yang akhir, ya. Kalau dialah yang awal dan yang akhir, pasti dialah adalah Allah yang patut disembah. Kalau dia adalah Allah yang patut disembah, dia juga berhak memberikan apa? Upah hidup yang kekal. Oke, brother, saya kira demikian. Ya, mimpi indah itu memang bagus. Apalagi iblis itu kan, paling lihai menyesatkan manusia. Nah sekarang, apa yang Anda jual ini? Anda ingin supaya orang itu hidup kekal, dibangkitkan oleh Yesus. Itu mimpi. Yesus tidak pernah mengatakan, aku akan membangkitnya di akhir zaman. Yesus tidak pernah ucapkan itu. Kalau yang mengucapkan itu adalah orang yang hidup di gedung lantai 14 kantor lain, iya, betul. Saya pun tahu kalau itu. Bahwa yang menjanjikan membangkitkan orang di akhir zaman itu adalah orang-orang yang ada di lai. Kenapa? Original teksnya tidak mengatakan seperti itu. Yesus hanya mengatakan tentang Tuhannya. Makanya di sana ada kata anestemi. Tidak ada seorang pun yang datang, yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan bangkit pada akhir zaman. Bukan aku bangkitkan pada akhir zaman, itu penambahan lai. Lembaga lupa ayat Injil. Anestemi itu artinya bangkit atau bangun. Bukan aku akan membangkitkan, nggak ada itu cerita. Itu hanya penambahan-penambahan orang-orang yang tidak terkenal dan tidak dikenal, yang kerasukan setan yang ada di lembaga kitab Anda. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan bangkit pada akhir zaman. Itu terjemahan yang betul. Yohanes 6 nomor 44. Kita mundur. Yohanes 6 nomor 39.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Mendengarkan ini, wow, keren. Yesus membangkitkan orang di akhir zaman. Jadi orang yang tidak berilmu, orang yang awam, orang yang tidak tahu tentang Kristologi, itu bisa murtad. Tapi sebenarnya itu adalah penambahan-penambahan yang orang-orang yang ada duduk di lai. Di situ original teksnya tak ada kata ku bangkitkan. Yang ada kata anestemi, artinya bangkit. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Bukan aku yang membangkitkan, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Sekali-kali gunakan akal dulu untuk belajar Kristen itu. Karena orang yang menggunakan akal akan meninggalkan Kristen. Karena segala upaya yang dilakukan oleh Kristen itu bukan dari Yesus, tapi upaya-upaya yang dilakukan itu adalah upaya supaya bisa kemudian menggiring orang-orang menjadi pengikut agama Romawi, bukan ajaran Yesus. Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak. Orang Kristen ada nggak yang melihat Yesus? Ada nggak? Inilah yang saya katakan, Yesus berbicara kepada orang-orang yang ada pada zamannya. Orang-orang pada zamannya, di awal saya sudah mengatakan, rasa bahasa, keadaan, situasi yang tercipta kemudian adalah dialog, diskusi, interaksi antara Yesus dengan ahli Taurat, antara Yesus dengan orang Farisi, antara Yesus dengan mahkamah agama, antara Yesus dengan rabi-rabi, antara Yesus dengan ahli Taurat. Bukan antara Yesus dengan orang Romawi, bukan. Antara Yesus dengan orang Kristen, bukan sama sekali. Yesus berdialog tentang dirinya dan kaumnya Bani Israel. Makanya ketika Ia mengatakan, sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak, berarti yang sezaman dengan Yesus, yang melihat Yesus, yang duduk di depan Yesus, yang bercerita dengan Yesus, yang hadir kupingnya pada saat Yesus mengajar. Akulah guru, akulah Tuhan. Yang dimaksud murid adalah mereka yang hidup sesama dengan Yesus, bukan yang hidup setelah Yesus, apalagi hidup 2000 tahun yang lalu, yang sekarang setelah Yesus, bukan. Sebab inilah kehendak Tuhanku, kata Yesus, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini maksudnya adalah Bani Israel yang hidup bersama dengan Yesus, seangkatan dengan Yesus, bertetangga dengan Yesus, sekampung dengan Yesus. Itu yang dimaksud. Kristen datang kemudian mengartikan dengan seenak perutnya. Sebab inilah kehendak Tuhanku, Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Aku dan yang percaya kepadanya, padaku, peroleh hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu tak ada. Itu enggak ada, supaya Aku itu enggak ada. Ya, ini yang perlu Anda pahami. Karena kenapa? Dalil yang ada di lembaga kitab saudara itu sudah jauh dari apa yang harusnya tertulis. Paham itu, Bung? Jadi sekali lagi saya katakan, Yesus ini mengakui dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau ada orang atau mengaku murid Yesus dan mengatakan diutus untuk seluruh bangsa, maka murid itu murid murtad dari ajaran Yesus. Itu pasti. Nah, untuk mengetahui itu semua, silakan mari kita lihat. Ada tidak kemudian orang yang bisa menunjukkan ke kita pengakuan Yesus, Aku diutus kepada seluruh umat manusia? Tidak ada itu. Seperti itu, Bung. Silakan. Yesus sudah terbukti membangkitkan orang mati di zaman dahulu, ya. Itu zaman dahulu. Bagaimana dengan zaman nanti? Ya, pasti itu akan digenapi juga. Tetapi kalau Anda bilang dia tidak akan membangkitkan, saya lebih percaya lembaga Alkitab Internasional Bible English King James Version daripada pernyataan Anda. Ya, saya baca ya di kitab bahasa Inggris ini, lembaga Alkitab dunia ini, ya.
di dalam ayat ayat 38 ya. Saya mulai dari ayat 38 ya, ayat 38 ya. Ini hanya membuktikan bahwa Anda bilang tidak ada kata membangkitkan ya. Anda bilang di situ tidak ada kata yang membangkitkan. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. Ayat 39. And this is the Father's will which had sent me, that all of which he had given me should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Jadi yang akan membangkitkan ya Yesus, karena kuasa itu sudah diberikan kan kepada Yesus ya. Ini raise it up, itu membangkitkan. Siapa yang akan membangkitkan? Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Siapa lagi yang diberikan kuasa oleh Bapaknya selain Yesus? Tidak ada satu oknum ya Bapa memberikan kuasa kepada siapa? Si A, si B, si Nabi A, si Nabi B, kecuali Yesus. Makanya dia yang akan membangkitkan, brother. Ya. Kemudian di ayat 40 juga. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believe on him may have everlasting life, and I will raise him up. I will raise him up. Aku akan membangkitkannya juga. Ya, jadi dia yang akan membangkitkan, brother, bukan siapa-siapa. Tapi kalaupun ada Anda bilang, oh Allah yang membangkitkan Bapaknya, ya memang sudah diberikan kuasa kepadanya. Bukankah ada yang ayat yang lain? Aku telah diberikan apa? Kuasa di dunia dan apa? Di dunia dan di surga. Itulah kuasa Yesus. Makanya tidak ada satu oknum yang akan datang yang akan membangkitkan selain Yesus. Ya, ini dalilnya. Saya tidak mengarang-arang. Jangan percaya kepada orang Yahudi, jangan percaya kepada orang Kristen, percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya kepada firman Tuhan yang adalah ilham dari Tuhan. Nah, kemudian Anda bilang, oh ini hanya khusus orang di zaman dahulu. Yesus itu apakah Yesus itu cuma untuk orang yang hidup di zaman dahulu? Bagaimana dengan orang yang hidup di akhir zaman? Apa gunanya akhir zaman, brother? Orang akhir zaman itu kan orang yang nantinya akan diselamatkan, bukan dari orang dulu. Ini dituliskan supaya apa? Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di kemudian. Dengan Bro Suma dan saya dan yang ada di Rom ini, kita hidup di akhir zaman ini yang nantinya akan mengalami hal itu. Kalau kita misalnya masih hidup ketika Yesus akan datang, ya, karena Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Anda bisa bayangkan ya kedatangannya. Dia akan dikelilingi oleh apa? Beribu-ribu malaikat akan meniup trompet dan semua orang akan mendengar. Kita bisa bayangkan ya, orang yang ada di Arab sana akan mendengar. Kita tidak tahu di mana dia akan turun, tapi semua mata akan memandang. Bahkan yang menikam dia akan melihat juga dia. Tapi yang menikam dia hanya lihat, wah, ini yang saya tombak. Kemudian dia mati dan akan menunggu waktunya akan dibangkitkan untuk menerima apa? Hukuman. Jadi dalam kekristenan itu memang akan terjadi kebangkitan kedua lagi ya. Jadi ketika Yesus datang, orang-orang percaya akan bangkit dan juga orang percaya yang tidak percaya akan bangkit, tapi dia hanya melihat kedatangannya, kemudian dia mati. Tapi orang-orang yang percaya, mereka itu akan apa? Akan diangkat, akan diubahkan, dan akan menyongsong Tuhan di surga. Dan itulah yang menjadi tentunya harapan bagi orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen itu punya pengharapan. Tapi ingat lagi ya, ada ayatnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Yaitu apa? Taat kepada Allah, ya, menghormati Allah. Ingat hari Sabat, kuduskan hari Sabat. Kalau Anda tidak menguduskan hari Sabat, ya jangan harap kalau Anda akan masuk di surga. Karena di surga juga dari Sabat ke Sabat orang akan menguduskan hari Sabat. Tidak dikatakan di situ hari Jumat, hari Minggu, tidak ada. Hanya Sabat di buku Yesaya itu, ya. Dari Sabat ke Sabat, bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, mereka akan memuliakan Allah. Itulah kerinduan kami orang Kristen. Saya kira itu, brother. Kalau mungkin itu juga penutup saya, mungkin cukup sekian. Kalau Anda mau closing statement, silakan. Boleh enggak satu pertanyaan? Oh, boleh. Bisakah Yesus itu bangkit kalau tidak dibangkitkan? Oke. Di dalam Yohanes, aku berhak memberikan nyawaku
dan berhak juga apa? Menerimanya kembali. Pasti dia bisa. Karena dia katakan apa? Aku berhak memberikan nyawaku dan berhak menerimanya kembali. Kalau dia sebagai manusia, dia tidak bisa. Tetapi sebagai Allah, dia bisa. Karena dia maha kuasa. Karena kan ada ayatnya kan, kalau saya lupa ayatnya. Tapi Anda boleh search. Aku berhak memberikan nyawaku dan aku juga berhak apa? Menerimanya kembali. Apa artinya? Tidak ada satu nabi yang berani mengatakan begitu ya. Kecuali Allah, kecuali Tuhan. Dan Yesus menyatakan seperti itu. Saya kira demikian, brother. Sekarang begini, apakah Anda berhak untuk memberikan nyawa Anda? Saya tidak berhak memberikan nyawa saya karena saya ini adalah milik Allah. Ya, maksudnya apakah ada kemudian kemampuan pada diri Anda untuk melakukan hal itu? Misalnya Anda di medan perang, kemudian Anda masuk ke dalam, apakah itu hak Anda untuk melakukan itu? Atau ada perintah keterpaksaan? Apakah Anda bisa masuk di medan perang karena keikhlasan? Kalau pengorbanan ya, kalau mau membantu orang ya, kalau saya terpanggil untuk membantu orang menyelamatkan dia, misalnya dia sudah mau tenggelam ya, ini sementara peperangan ya, kemudian saya mau bantu, itu kan tergantung dari kata hati saya, apakah saya berani mau menolong dia, itu juga tergantung dari pribadi kita. Mungkin saat ini saya bilang, oh saya berani, tapi belum tentu kan ketika kita dihadapkan kepada yang nyata, perang, apakah saya berani? Ya belum tentu juga. Iya, jadi semua orang itu punya hak untuk menyerahkan nyawanya. Siapapun tidak bisa dilarang. Orang-orang yang mau ikhlas kemudian menyerahkan nyawanya, bisa. Itu tidak ada yang larang. Dan itu bukan status sebagai Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15. Tetapi andai saja Yesus tidak dibangkitkan, berarti dia dibangkitkan. Itu dulu. Kemudian di dalam kisah pewarta juga diceritakan, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi paparan-paparan dibangkitkan dan seterusnya yang saya uraikan tadi, memperoleh hidup kekal itu secara otomatis bangkit. Bukan Yesus yang membangkitkan. Artinya Yesus mengajarkan begini loh caranya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Artinya semua manusia akan bangkit dari kematian. Tak ada yang tidak bangkit. Semuanya. Tidak ada yang menjadi mayat selamanya. Pada akhir zaman, pada saat kiamat sudah berlaku, maka setelahnya semua akan bangkitkan. Tidak ada yang tidak dibangkitkan. Manusia mana yang tidak dibangkitkan kemudian? Manusia semuanya bangkit. Mau Islam, mau Katolik, mau Protestan dan seterusnya, mau Hindu, ateis, semua akan bangkit dari kematian. Tidak ada yang tidak. Lalu apa maksud daripada aku akan membangkitkan? Kalau itu kita ikuti irama saudara. Yang akan dibangkitkan itu adalah mereka yang kemudian masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud. Bukan bangkit dari kematian. Oh saya mati lalu Yesus memanggilkan. Bukan. Yang dimaksud dibangkitkan dari kematian adalah mereka yang tidak masuk ke dalam neraka, melainkan mereka yang masuk surga. Nah sekarang apa syaratnya masuk surga? Menurut Yesus, melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Tunjukkan ke kita. Supaya kita itu menyembah Yesus. Mana kehendak Bapa? Wahai manusia, aku Bapa menghendaki kalian menyembah utusanku. Mana itu tertulis? Ada kehendak Bapa. Sembahlah Yesus, jadikanlah anakku sebagai sembahan selain daripada aku. Yesus itu adalah aku sendiri. Sembahlah dia, ibadahilah dia. Mana kehendak Bapa supaya kita mengibadahi Yesus? Bapa cuma mengajarkan supaya kita percaya kepada dirinya. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, ya percaya. Kalau tidak dipercaya berarti Anda tidak mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapaknya supaya percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya kagak? Orang Kristen tidak percaya. Kalau orang Kristen percaya kepada Yesus, mustahil menjadi Kristen. Mustahil. Justru karena mereka menjadi Kristen, karena tidak percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus yang mengajarkan hal ini semua, sehingga orang Kristen menjadi Kristen. Tidak ada ajaran Yesus yang bisa mengantarkan kita menjadi Advent. Tak ada. Tak ada ajaran Yesus yang bisa mengajarkan kita sampai kepada Katolik. Tak ada. Tak ada.
Ajaran Yesus hanya mengajarkan kita sampai kepada praktisi Torah. Jadi klaim boleh saja, semangat beragama silakan saja, tapi apalah artinya kalau itu hanya angan-angan kosong? Apa buktinya angan-angan kosong? Sederhana, pondasi awalnya. Mana kehendak Bapa agar manusia mempertuhankan, mengibadahkan dirinya kepada Yesus? Perintah Tuhannya ada enggak? Kehendak Bapaknya ada enggak? Bukankah kehendak Bapak tadi itu sudah sangat jelas dikatakan? Inilah kehendak Bapakku. Jelas tertulis dalam kitab saudara sendiri. Kehendak Bapakku adalah, inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku jangan hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang diberikannya Tuhan kepada Bani Israel, kepada Yesus? Ya, Bani Israel. Coba kita lihat di dalam Kisah Pewarta 13 nomor 23. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan membangkitkan Yesus yang dijanjikan sebagai juru selamat bagi orang Israel. Saya baca dalilnya. Dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Berarti Yohanes yang Anda baca, Yohanes 6 nomor 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku. Yang diberikan Bapa kepada Yesus itu adalah Bani Israel. Dia ditunjuk sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Pewarta 13 nomor 23. Dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikan Allah, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Mana pernyataannya? Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Batak, bagi orang Toraja, bagi seluruh dunia, yaitu Yesus. Mana dalilnya? Tidak akan pernah Anda temukan. Jadi kehendak Bapaknya jelas supaya kita percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 11 nomor 42? Kita lihat ya. Yohanes 11 nomor 42, Yesus mengatakan dengan sangat terang di sana, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Aku mengajarkannya, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengajar supaya orang-orang Bani Israel percaya kalau Dia adalah utusan Tuhan. Selesai. Di mana Yesus mengatakan supaya mereka percaya bahwa aku adalah engkau sendiri. Supaya mereka percaya bahwa aku adalah engkau Tuhan itu sendiri. Supaya mereka percaya untuk menyembah kepadaku. Mana-mana, nggak ada. Yesus mengatakan, aku mengajarkannya kepada orang yang banyak mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Dengan percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, maka orang itu akan dibangkitkan masuk ke surga. Ingat, dibangkitkan yang maksud di sini bukan bangkit dari kematian, tetapi dibangkitkan maksudnya di sini masuk ke surga. Karena seluruh umat manusia akan bangkit. Mau itu yang ke neraka, mau mereka yang ke surga, semua akan dibangkit. Baca Yohanes 5 nomor 29. Yesus berkata, orang yang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, orang yang sesat akan dibangkitkan untuk dihukum atau mati di neraka. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan. Berarti semua orang akan bangkit dari kematian. Jadi jangan Anda jual Yesus yang akan membangkitkan di akhir zaman dari kematian. No. Semua orang yang percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, semuanya akan bangkit. Yang tidak percaya Yesus dibangkitkan untuk ke neraka, yang percaya kepada Yesus dibangkitkan untuk masuk surga. Sekarang pertanyaannya, yang percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah manusia, Dia adalah utusan, itu siapa? Islam. Kristen mulutnya mengatakan, kami percaya Yesus itu utusan Tuhan. Nah, coba intip kalau di gereja hari Sabtu atau hari Minggu, siapa yang dia ibadahi? Yesus. Berarti munafik. Mulut berkata Yesus itu adalah utusan, tapi faktanya dalam ibadah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sadarilah itu, Bung. Yesus mengusir orang-orang munafik. Yesus mengusir pembuat kejahatan yang Anda sebutkan tadi di Matius 7. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Aku utusan, Anda malah sembah. Demikian. Oke.
Eh, saya mau tanggapi dulu tentang memberikan ya. Semua orang bisa saja ya memberikan nyawanya, tapi dia tidak berhak mengambilnya kembali, ya kan? Apakah Bro Suma berani? Oke, saya berhak memberikan nyawaku dan aku berhak menerimanya kembali dengan kekuatan saya. Bisa tidak? Tidak bisa. Hanya Bung. Yesus yang berani mengatakan begitu. Ya? Yesus Oke. kan tadi sudah dikatakan di 1 Korintus 15. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Saya kok jadi malu membacanya ya. Tetapi andai kata Kristus Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah dibangkitkan, padahal ia tidak membangkitkannya. Artinya Yesus ini ketika Anda mengatakan aku berhak menerimanya kembali, yes. Apa Anda pikir orang yang ada di alam kubur itu tidak punya hak menerima rohnya kembali? Semua kita punya hak untuk menerima roh kita kembali nanti. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang menjadi mati selamanya, enggak ada. Semua manusia punya hak untuk menerima rohnya kembali, sehingga mereka hidup, baik mereka yang ke neraka maupun mereka yang ke surga. Jadi ungkapan-ungkapan Yesus yang kayak begini tidak dipahami itu sangat lemah pemahaman kita berarti. Aku berhak memberikan, berhak menerima. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita punya hak untuk menerima itu. Kenapa? Tuhan sendiri yang menjanjikan. Siapa yang melakukan kebenaran, beramal saleh, perbuatan baik, beriman, dia berhak masuk ke dalam surga. Artinya kita punya hak untuk menerima jatah itu. Karena itu janji. Itu janji. Jadi gak usah dijual yang kayak gitu-gitu aja. Dijual dong pernyataan Yesus yang mengatakan kehendak Bapa adalah kalian agar menyembah aku. Itu yang betul. Karena tadi kita sudah menguraikan kehendak Bapa itu kayak mana. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Artinya setiap orang yang melihat, artinya orang-orang Yahudi pada saat itu wajib hukumnya kemudian beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, Mesias untuk mereka. Itu intinya. Itu intinya. Bukan dalam arti kata kehendak Bapa agar seperti yang Anda mau. Tidak. Kehendak Bapa itu jelas. Harus bertuhan kepada Bapa dan harus percaya bahwa Bapa telah mengutus nabinya, rasulnya bernama Yesus. Makanya dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Demikian. Oke bang. Oke, kita sapa dulu nih, ada Tuan Cesar. Siapa tahu Bang Cesar mau bangkit. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kasih Bang Suma. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang di bawah jangan lupa tetep layar ya. 1 menit buat saya, terima kasih host. 30 detik opening, peringatan, dan 30 detik untuk himbauan. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristiani, harap diskusi bawa akal menggunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton di bawah muak mendengar narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin dan dogma, mendingan nyimak diam jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Kian, sekali lagi untuk teman-teman di bawah ya, untuk teman-teman viewer yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keamanan. Saya Kaisar Nero Claudius Pewarta, pasal live kencangkan tap-tap layar sampai 1M. Ingat, tap-tap layarnya sampai 1M. Tap-tap layar, share sampai ke langit 7, Oranon, dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas, dan saya sendiri, Kaisar Nero. Untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal fallacy, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian.
terima gaji, stay Luar tune. biasa kebangkitan. Amin. Kontrasepsi. Kontrasepsi katanya tadi. Ada pula kontrasepsi. Bang Suma, Iya, silakan. jadi manusia itu tidak bisa bangkit sendiri di akhir zaman. Allah yang akan membangkitkan, Yesus yang akan membangkitkan. Tidak ada satu dalil bahwa manusia itu bangkit sendiri di akhir zaman, tidak ada. Coba Anda tunjukkan satu dalil, manusia itu akan bangkit sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah akan membangkitkan. Di dalam Alkitab, Yesus yang akan membangkitkan. Tidak ada manusia akan bangkit sendiri, brother. Sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan satu ayat bahkan manusia itu akan bangkit sendiri di akhir zaman. Tidak ada. Bahkan di dalam Alkitab maupun Al-Quran itu tidak ada. Tetapi siapa? Di Al-Quran Anda, Allah yang akan membangkitkan. Ya, Yesus akan membangkitkan di Alkitab kami. Karena Yesus itu juga adalah Allah. Oke? Ada dalilnya. Ya, Cesar, saya tidak berbicara bukan tidak berdasarkan dalil, tapi saya berbicara tentang kebangkitan itu dengan dalilnya. Tapi kalau Bang Suma mengatakan orang itu akan bangkit tanpa dibangkitkan, wah itu tidak berdasarkan dalil. Ya, Anda tidak akan menemukan bahwa manusia itu akan bangkit tanpa dibangkitkan. Manusia itu di akhir zaman akan dibangkitkan oleh Allah. Yesus akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Ada dalilnya berdasarkan dalil. Tapi kalau ada manusia akan dibangkitkan di akhir zaman, bangkit sendiri itu tidak ada. Ya, tidak ada. Zombie itu Pak, zombie. Kalau bangkit sendiri zombie. Iya. Jadi saya paham kalau itu. Saya ngerti. Makanya tadi saya mengatakan semua manusia akan dibangkitkan, bukan membangkitkan diri masing-masing. Semua manusia itu akan dibangkitkan, mau yang ke neraka, mau yang ke surga, semua akan dibangkitkan. Jadi apa fungsi Yesus membangkitkan ini? Percuma. Sebab manusianya akan dibangkitkan semuanya. Barang siapa yang percaya dan tidak percaya, semuanya akan bangkit dari kematian. Jadi bangkit yang dimaksud Yesus bukan bangkit dari kematian seperti orang yang akan dihakimi, tidak. Bangkit yang dimaksud Yesus adalah orang-orang ini akan masuk ke dalam surga. Nah, syarat untuk memperoleh itu adalah mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak usah Anda agung-agungkan Yesus membangkitkan orang dari kematian. Bukan di situ poinnya. Untuk apa Yesus membangkitkan orang dari kematian, dari alam kubur? Untuk apa? Toh semuanya akan bangkit. Semuanya akan dibangkitkan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus yang membangkitkan, lah, jadi yang lain siapa yang membangkitkan? Gak ada gitu. Ya enak dong, bertindak ke neraka. Bukan begitu artinya. Maksudnya, orang semua akan dibangkitkan dari kematian. Lalu yang bangkit menuju surga itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Yang bangkit ke neraka orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sedangkan percaya yang dimaksud ya sesuai dengan keinginan Yesus dong. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Apakah Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Tidak ada, mana dalilnya? Tak ada. Tapi apakah Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan? Banyak. Bahkan kesaksiannya sendiri. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan. Membangkitkan Lazarus. Membuat air menjadi anggur. Bla 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 dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda itu semuanya. Bersaksi tentang aku. Bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Selesai. Berarti semua mujizat yang Yesus lakukan, pekerjaan itu semuanya bersaksi kalau dirinya itu utusan. Kesaksian Yesus yang lebih tinggi dari kesaksian Yohanes bahwa dirinya hanyalah utusan. Ucapan dia, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan murid-muridnya percaya Yesus adalah utusan. Yesus mau ketika dia mengajarkan firman, Yesus mau agar orang-orang percaya dia adalah utusan. Lalu kapan Yesus mau dipercayai kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Kapan itu? Di mana itu ada? Kapan Yesus mengajarkan itu? Segala firman telah aku serahkan. Setelah aku serahkan segala firman itu, murid-muridku telah percaya. Mereka menerimanya dengan benar.
Mereka menyadari, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti menurut pengakuan Yesus, seabrek firman yang telah diberikan Yesus kepada muridnya, menjadikan muridnya sampai ke finish. Murid-murid percaya Yesus itu utusan, Yesus itu Mesias, Yesus itu Rasul, Yesus itu Nabi. Selesai. Begitu juga Yesus. Yohanes 11:42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku ya Bapa. Kepada orang-orang yang banyak yang mengurumuni aku di sini, aku telah mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar Yesus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesus menyampaikan firman Tuhan, berhasil, murid-muridnya percaya dia adalah utusan Tuhan. Yesus bersaksi bahwa segala pekerjaan yang lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi juga bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Jadi segala sesuatu, ruang lingkup kurikulum pengajaran Yesus dan murid-muridnya satu hati satu kata. Yesus itu adalah Rasulullah, Yesus itu adalah utusan Allah, Yesus itu adalah Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Lalu kapan Yesus mau dipercayai menjadi Tuhan itu sendiri? Kapan itu terjadi? Kapan? Di mana Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri? Di mana? Memperoleh hidup itu artinya dibangkitkan ke jannah, ke surga. Hidup kekal itu adalah mereka percaya engkau satu-satunya dan aku juga dipercaya sebagai utusanmu. Itu konsepnya hidup yang kekal. Hidup kekal itu maksudnya dibangkitkan masuk ke dalam surga, bukan bangkit dari kubur. Orang kafir, orang ateis, orang munafik, orang taat, orang saleh, orang beriman, semuanya akan dibangkitkan. Tapi ada lagi kebangkitan yang aslinya bangkit, yaitu surga. Nah, syarat masuk surga apa? Percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Rasul. Sementara Anda percaya kepada Yesus, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Hei, agak tuh sekira sederhana Bung ya. Silakan Anda gunakan akal saudara. Sekali-sekali kalau selama ini yang Anda paparkan kan doktrin dogma, nikmatnya iman, aliran kepercayaan bernama Advent itu seperti itu. Tapi tolong sekali-kali gunakan akal dan data. Saya kira begitu sementara. Di sini sudah azan. Saya mau pamit ibadah dulu 10 sampai 15 menit. Silakan sahabat-sahabat yang lain dinaikkan. Terima kasih Saudara Fira. Saudara. Oke, makasih Ya, brother. silakan. Sepertinya masih ada tapi Tunggu. Pengikut jalan lurus, saya tambahi. Tadi Anda menyinggung nama saya. Saya ini jarang ngomong. Saya ini jarang ngomong ya. Tadi Anda ngomong gitu ya. Ini saya kasih satu beberapa jawaban ya. Jangan berdongeng tentang Tuhan yang mati terkapar lalu bangkit sendiri dan membangkitkan seperti berputar-putar. Jika data dan dalil tidak ada, bagaikan mencari ketiak ular. Dari nenek moyangku pintar pakai legging sampai nenek moyangku menjadi pro player Mobile Legend, tidak pernah ada kutemukan konsep tuntung yang keren dan hak paten. Ingat itu, sampai personel Slipknot menjadi boyband opa-opa Korea, tidak akan pernah ada kata-kata konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Segala firman sudah dibacakan Zuma, tapi Anda masih memutarbalikkannya. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi Anda mengutarakan 11 jawaban. Tapi semua yang Anda ceritakan itu cita-cita dan angan-angan. Sekian, stay tune. Oke, saya jawab ya. Di dalam dalilnya, ya saya bacakan dalilnya ya, supaya kita jangan ada dusta di antar kita. Ya, saya bacakan sekali lagi ya. Yohanes pasal 6 ayat 38 mulai. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, jangan ada yang binasa, jangan ada yang masuk neraka ya. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Coba Anda tunjukkan satu dalil dalam Al-Quranmu. Apakah ada satu oknum yang bisa membangkitkan orang di akhir zaman kecuali Allah? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, dia yang akhir. Apakah ada yang mengatakan, siapa yang berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Siapa yang berfirman di Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir? Jangan melebar sampai ke sana, jangan melebar. Anda tidak memahami isi Al-Quran. Jangan melebar sampai ke sana, saudaraku. Sekarang Anda membacakan tadi. Saya pertanyaan satu sama saya pertanyaan, coba Anda jawab. Apa arti kehendak? Apa definisi kehendak? Silakan. Kehendak yaitu keinginan yang harus Keinginan Allah. Ya, Iya, keinginan Allah. Ya, betul.
Betul. Keinginan Allah, kehendak Allah. Menuruti Keinginan hukum. si Yesus. Keinginan Allah menuruti hukum. Yaitu Menuruti 10 hukum. Kepada Allah Ya, dan betul. kepada Rasul sama manusia. Ya. Ini siapa yang Pak, didengar ini? saya adpen, saya pendukung Siapa Bapak yang ini. mau didengar ini? Hah? Siapa yang mau didengar Saya ini? dulu dengan Kaisar, Ibu. Saya dulu dengan Kaisar. Ayo. Yang saya pertanyakan, kehendak itu apa? Keinginan ya? Keinginan siapa itu Kehendak sekarang? adalah keinginan yang diinginkan oleh Bapa di surga. Oleh Bapa. Kenapa sama si Yesus Anda bilang? Kenapa Anda framing Ya, Yesus? karena apa yang Yesus lakukan itu adalah kehendak Bapaknya di surga. Makanya dia Nah, lakukan. otoritas tinggi dari siapa? Otoritas tertinggi dari siapa? Bapaknya di surga. Bapaknya di surga. Fix sudah. Jangan memutarbalikkan lagi. Itu kehendak dari yang di atas. Bapaknya. Aku telah diberikan kuasa di dunia dan di surga. Memangnya kenapa? Ya, Jadi di dunia iya. juga. Mau apa kamu kalau dia kuasa sudah diberikan? Tapi bukan kuasa itu bukan diberikan kepada Muhammad. Kuasa itu tidak diberikan kepada Abraham. Jangan melebar. Jangan melebar ke sana. Jangan melebar sampai ke sana. Kita berbicara tentang fakta ini, brother. Kuasa itu tidak diberikan kepada Jibril. Kuasa itu tidak diberikan kepada malaikat. Coba Anda cari, apakah kuasa di dunia dan di akhirat diberikan kepada Jibril? Nggak ada, brother. Sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan itu. Apakah ada yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman? Tidak ada, kecuali Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah juga. Al-Hadid, dialah yang awal, dia yang akhir. Anda mau percaya tidak? Yang penting saya bawa bukti. Saya bawa dalil, bukan ngarang. Oke, Bang Kaisar, di sini ya. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, itu yang saya katakan tadi. Saudara Kristen ini ya seperti penjual obat gitu ya. Anda mengambil Al-Quran untuk mendudukkan manusia Yesus. Padahal Anda tahu tak ada ucapan Yesus itu yang dia ucapkan dari dirinya sendiri. Akulah awal, akulah akhir. Itu siapa yang dimaksud? Dirinya atau Tuhannya? Dirinya atau Tuhannya? Di dalam kitab wahyu yang Anda bawa, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kalau dipaksakan kitab wahyu ini sebagai firman Tuhan, oke. Tapi ternyata Yesus ini menerima wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti kalau saya mengikuti pola pikir saudara, Nabi Muhammad itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Nabi Muhammad. Tapi sangat disayangkan, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah firman yang diperintahkan oleh Allah untuk ia sampaikan. Sama seperti Yesus, apa yang Yesus ucapkan keluar dari mulutnya itu adalah wahyu yang dikaruniakan Allah kepadanya, bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya. Dan firmannya itu adalah hidup yang kekal. Bukan Yesus yang hidup yang kekal, tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan yang diperintahkan untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Coba kita lihat. Jangan kamu takut. Aku adalah yang awal, akulah yang akhir, dan yang hidup, dan yang telah mati. Apa ini? Yesus mengaku, aku yang hidup dan aku yang telah mati. Pencipta alam semesta tidak pernah mengalami kematian. Yesus hanya mengutip ucapan Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Itu satu. Yang kedua, mari kita lihat dari sisi lainnya. Siapa penulis kitab wahyu ini? Ini kebohongan yang nyata. Ada kebenaran, ada kebohongan di dalamnya. Apa bukti kebohongannya? Kita lihat pengakuan Yesus. Adalah lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Ternyata Yohanes atau penulis daripada kitab Wahyu mengaku bahwa dia menerima kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dengan kata lain, yang datang ke Pulau Patmos memberitakan semua tulisan Yohanes, penulis Yohanes ini, itu adalah Yesus.
Sedangkan Yesus mengatakan, yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku. Yohanes 16 nomor 7. Adalah benar yang kau katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang, yaitu penghibur. Berarti yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus adalah seorang penghibur. Seorang penghibur. Seorang yang disebut sebagai roh kebenaran. Nah, sedangkan Yohanes mengaku bertemu dengan Yesus. Kebohongan. Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji itu membolak-balikkan kemudian kebenaran dan membungkam hukum untuk mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Coba Anda lihat, kata Yesus, camkanlah. Dia ucapkan sampai 2 kali loh, camkanlah. Sudah aku katakan terlebih dahulu kepadamu, apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku kemudian di dalam bilik, jangan kau percaya. Berarti Yesus mengajarkan jangan percaya kepada orang yang menulis di Pulau Patmos dengan mengaku bertemu dengan aku. Enak dia, seenak perut dia mau menulis, Yesus berkata, EGP. Yang penting saya percaya kepada Yesus, bahwa ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus, jangan kau percaya. Percaya dong saya kepada Yesus. Saya tidak mau percaya ketika ada orang Kristen atau orang Islam pergi ke Mekah, bertemu dengan Yesus, bermimpi salat tahajud, kemudian dia bertemu dengan Yesus. Saya tidak percaya. Kenapa? Yesus telah memberikan pesan, jangan kau percaya, jangan kau terima, jangan kau imani, sebab aku datang nanti di akhir zaman dengan ditandai cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kami nggak percaya pemberitaan tentang Yesus datang berfirman kepada Lukas, berfirman kepada Markus, berfirman kepada Yohanes, berfirman. Kami tak percaya. Kenapa? Kami lebih percaya ucapan Yesus. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Ada Mesias ke sini, ada Mesias di sana. Jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai di akhir zaman. Ibarat laksana kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itulah tanda-tanda kehadiranku di dunia. Jadi tanda-tanda yang dikatakan bertemu dengan Yesus di padang gurun. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Oh, nonsen, jangan dipercaya. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 15 sampai nomor 23. Nah, tuh, saya kira begitu sampai nomor 27, sorry. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Silakan sahabatku yang ingin melanjutkan karena saya mau ibadah. Salam satu Tuhan, salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda tanggapi. Jadi Bro Suma, jangan Anda samakan Muhammad dengan Yesus. Wah, jauh itu. Bagaikan langit dan bumi perbedaannya. Muhammad kan dia saat ini dikubur, tetapi Yesus itu sudah di surga. Dan Di dia surga, guys. Di surga Bang Cuma. Muhammad nantinya. Yesus yang nantinya akan membangkitkan Muhammad dan akan menghakimi Muhammad. Semua di langit ini akan bertekuk lutut kepada Yesus. Iya, yes. Cari, adakah satu oknum Haleluya. yang akan menghakimi ya dunia Gak ada, ini? gak ada, tidak ada. Tidak ada. Kecuali Yesus. Hanya Yesus. Semua akan tertekuk lutut. Coba Anda baca di Matius, ya. Coba Anda baca di Matius. Anda bilang ini wahyu, ini karangan. Oh, jangan seperti itu, brother. Ya, memang Yesus kan katakan, kalau ada orang mengatakan, oh ada Yesus di bilik, memang jangan percaya. Jangan percaya. Tetapi wahyu ini adalah wahyu dari Tuhan, dari Allah. Jadi kami harus percaya. Kami bukan tidak ada dasar. Kami bukan tidak ada standar. Ya, ini standarnya Bible. Ya, itu adalah firman yang tentunya akan menuntun kita kepada apa? Kebenaran yang sejati. Ya, kebenaran yang sejati hanya Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang akan membangkitkan. Adakah satu oknum yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman? Tidak ada. Kalau Bang Suma bilang, semua orang itu akan dibangkitkan, tapi siapa yang membangkitkan? Pertanyaannya, siapa yang akan membangkitkan? Itu kan pertanyaannya. Poinnya di situ. Siapa yang akan membangkitkan? Yang membangkitkan adalah Allah. Di dalam Al-Quran yang membangkitkan Allah. Dan di dalam Alkitab kami adalah Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3. Kalau saya mau tanya kepada jujur ya, pernahkah Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Pernahkah
Allah berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir? Kalau tidak, pertanyaan saya, siapa yang berfirman di Al-Hadid ayat 3? Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Silakan dijawab, brother. Kaisar, boleh jawab. Siapa yang berfirman di Al-Hadid ayat 3? Dialah yang awal, dialah yang akhir. Sebentar ya, kita baca dengan baik ya. Jangan Anda potong-potong ya, jangan Anda potong-potong ataupun Anda giring opini Anda. Dibaca dengan baik-baik di situ. Silakan, Anda baca. Anda baca dengan baik. Oke. Apa yang tertulis di situ? Al-Hadid ayat 3 ya, saya baca. Di situ ada tanpa permulaan ya. Ingat ya, tanpa permulaan. Jangan Anda potong-potong. Al-Hadid ayat Anda saja yang baca. 57 ayat 3 itu ya, 57. Dialah yang awal, yang akhir, yang sahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu ayatnya. Lanjutkan. Dialah yang awal, yang akhir, yang sakir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayo, yang berfirman ini siapa? Pernahkah Allah SVT berfirman, aku adalah yang awal, yang akhir, yang sakir, dan yang batin? Pernah? Anda lanjutkan. Baca, itu ayatnya itu, satu ayat. Sebentar ya. Di sini Anda sudah memotong-motong di sini. Saya bagus tidak ini. memotong. Ini saya tidak memotong, Pak. Saya tidak memotong ini. Apakah ada ayat selanjutnya? Saya lihat dulu. Ayat 3. Apakah ada kelanjutan ayatnya? Baca dari awal, baca dari awal. Jangan Anda potong. Jangan Anda yang Anda suka Anda comot. Jangan begitu. Baca dari awal. Jawab, Pak. Anda mau saya Itu baca dari perkataan awal? siapa? Jawab aja Baca dari pertanyaan awal. kami, Kristen. Darmi, Anda itu wanita dilarang untuk berkhotbah. Ingat. Ini perkataan siapa? Intinya itu. Ini firman dari siapa? Pernahkah Allah SVT Baca dari berfirman? awal. Anda membawa opini, Anda baca dari awal. Jangan hanya yang Anda potong di situ. Coba Anda baca dari awal. Maksud Anda baca awal dari mana? Ayat Baca berapa? Al-Hadid itu dengan full. Ayat berapa? Mulai dari ayat berapa? Anda Maunya? comot Iya, sesuka hati. Saya tanya, oke saya ikuti. Anda mau saya baca dari ayat berapa? Halo? Baca dari awal. Baca Dari awal, dari 1 sampai 29. Oke, 1 ya. sampai 29. Oke, saya baca. Apa yang di langit dan di bumi? Al-Hadid 1 sampai 29, ingat. Oke, ya saya akan baca. Apa yang di langit dan yang di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ayat 2. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang sakir, dan yang batin. Dan yang maha mengetahui segala sesuatu. Ayat berapa ya? Ayat 4. Saya baca di ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi, dia di sini. Stop di situ. Bersama kamu. Stop di situ. Pertanyaan sama saya, Yesus tewas nggak? Oke, dia itu mati, memangnya kenapa? Jadi jangan Anda samakan. Saya tanya lagi, Yesus tewas nggak? Dia mati sebagai manusia, betul. Memangnya kenapa? Sederhana pertanyaan saya, Yesus tewas nggak? Iya, dia mati sebagai manusia. Itu jawaban saya. Dia bersama-sama sampai sekarang atau enggak? Saya tanya. Kenapa? Kenapa Anda gagu? Kenapa Anda Baca dia Matius tewas, iya, dia 8. tewas. Oke, Dia masih saya baca. bersama-sama Anda nggak sampai sekarang? Oke, saya baca Matius ya. Saya baca Matius. Oke. Saya baca Matius. Lucu Anda itu.
Ya, sebentar. Jangan dulu. Senang, brother. Matius 28 ayat 19. Tidak senang melawan Anda itu Karena cukup dengan pergilah, kayak anak-anak tuh. jadikanlah semua bangsa muridku Anda dan comot-comot baptislah semuanya. mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Hah? Siapa yang membangkitkan? Siapa yang menyertai kamu sampai akhir zaman? Sama kan ini? sampai sekarang masih. Yesus. Dari mana korelasinya itu sama? Ini dalilnya, Dari mana brother. itu korelasinya sama? Saya tanya, di mana yang samanya? Anda kan mau bertanya, di mana Yesus? Di mana korelasi yang sama? Coba Anda tunjukkan korelasi yang sama di mana? Mana dalilnya? Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu saja. Kalau tidak, saya akan pamit. Mungkin Bu Darni akan Kenapa Anda lanjut. pamit? Saya bilang, saya mau tanya sama Anda, Yesus tewas, Allah tewas. Saya sudah katakan dia mati sebagai manusia. Makanya ada ayat dengan matinya Oh, sebagai Bang. manusia. Apa Darmi, Anda wanita, Anda dilarang berbicara. Oh Di tidak. gereja Anda tidak. dilarang, dimanapun Anda dilarang, jangan berbicara. Kita berbicara. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Berarti itu bukan. Masa jangan pergi, Aku bukan berkhotbah. Kita debat, kita diskusi. Oke. Berdiskusi dengan saya satu-satu. Saya nggak mau campur-campur dengan wanita. Saya mau pamit. Kemana Saya mau- pamit? Kenapa Boleh pamit? lanjutkan dengan- Saya mau mencari korelasi Anda. Saya kejar Anda. Saya kejar. Aku kejar itu. Diam. Aku ini tidak saya mau berdebat titip. dengan wanita. Aku Ini tidak mau berdebat dengan wanita. Saya hanya mau titip, saya mau Kenapa? titip. Cari dalil dalam Al-Quranmu, Allah SWT pernah berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu titipan saya. Memenjarakan Saya boleh, mau pamit. berdiskusi nggak boleh. Jangan Maaf, pergi. kalau ada Jangan salah pergi. kata. Jangan pergi. Jangan pergi dulu. Aku ada mewakili. Kenapa Anda pergi? Saya Maaf bilang ya, Yesus saya itu mau pamit tewas. ya. Kenapa Tuhan Terima tewas? kasih. Kenapa pergi? Aku menjawab, Bang. Aku menjawab. Izin ya Darni ya. Saya tidak mau berdebat dengan wanita. Loh, memenjarakan boleh. Kalau memenjarakan wanita Siapa? boleh. Saya tidak pernah memenjarakan wanita. Itu Anda memfitnah kemarin saya. aku lapor penjarakan si Darni. Kok bisa? Siapa? Siapa itu siapa? Eh, Bukan saya apa itu. siapa ini? Itu Siapa Kenapa itu? bisa di Anda memfitnah lagi. Kalau Ya, Anda bukan kenapa memfitnah. opini ini suka memfitnah Itu ya? ada Suka videonya memfitnah, ya? itu, ada videonya. Kami Kenapa simpan itu. tante? Aku waktu berdiskusi ya? sama, tunggu dulu. Udah, Aku berdiskusi sama Umi saya tidak mau Rifa. berdiskusi dengan wanita. Saya tidak Oh, mau nggak berdiskusi dengan berani. wanita. Masa Siap. takut sama ibu-ibu? Aduh, gimana sih? Saya menghormati wanita. Tante Darni. Saya Derni menghormati bukan si wanita Kaisar saya. ini. Si Kaisar ini bukan takut sama ibu-ibu, hanya saja dia memang ada orang menghargai, saking menghargainya dia tidak mau berdiskusi dengan perempuan. Ada seperti itu. Bukan dia Selamatkanlah takut. aku. Selamatkanlah aku Kaisar. Kalau kau sayang pada aku. Nggak. Ngapain Tante Derni mau diselamatkan dari mana? Emang Tante Derni lagi kebakaran? Tapi kalian kan mau menobatkan orang. Kalian bilang kan kalian itu sempurna. Siapa Kami yang kafir. menobatkan orang? Kami hanya mau meluruskan, ya, meluruskan. Itu tadi Tante Ya, mengatakan luruskanlah aku. lapor-lapor siapa? Luruskanlah aku. Aku kan udah bengkok. Luruskanlah kenapa dia lari. Si Kaisar kok nggak mau? Kan sudah dibilang si Kaisarnya tidak mau, paham nggak bahasa Indonesia? Si Kaisarnya tidak mau, bukan tidak mau, bukan. Jadi ngapain aku kalian naikkan ke atas kalau kalian nggak mau berdiskusi sama perempuan? Kenapa nggak kalian Karena ada tunjukkan aja aku lah? yang nggak mau diskusi kan Oh, Kaisar. ayo kita. Diam semua para lelaki. Tunggu dulu. Ayo kita dua. Tante Derni, Kita tanya dua. dulu tadi, kenapa Oke. Tante Bilda di bahasa lapor-lapor? Siapa yang melaporkan? Gini, waktu aku diundang Julius di roomnya kemarin, aku kan udah lama nggak mau diskusi, udah malas karena takut berdosa, nanti jadi emosi, nanti jadi menghujat kan begitu. Nah, Dokter Akal kan jarang live nih, dia baru mau live, kali diundanglah ibu, tapi ibu nggak mau diskusi ya. Aku bilang kita hanya ngobrol-ngobrol santai bu, kata si Dokter Akal. Oke, naik. Ternyata Bang Luga di atas, Akhirnya udah singkat cerita kami sudah asik-asik, tiba-tiba Umi Ripa naik Umi Ripa. Aku mau berdiskusi sama Bu Darnia katanya. Oke. Habis itu singkat cerita berdiskusi duluan lah si Umi kan, si Ripa 5 menit.
Oh, Tuhan kalian rasis, Tuhan kalian memperbudak, Tuhan kalian ini dan macam lah itu ya kan. Namanya setelah Umi Ripa, giliran Ibu Darni 5 menit. Nah, saya katakanlah begini. Karena silap kata-kata Ibu di situ, datang di bawah penonton 15.000 orang. Salibkan si Darni, penjarakan si Darni, laporkan si Darni. Kenapa bisa dilaporkan? Kalau di sini diskusi kok kalian nggak kasih, kok nggak mau sih? Siapa tadi? Siapa itu tadi? Bang apa itu? Kaisar. Biasanya sama aku dia Kaisar. baik. Biasanya sih Kaisar Oke, baik gini sama aku. Tante Derni. Makanya kenapa orang-orang mengatakan lapor, tangkap. Karena Tante membawa suatu perkataan tidak ada datanya. Jadi Nah, kalian kalau kami membawa data? Kalau kalian membawa data, kalian hujat jelas kami membawa data. Mana jelas itu? Siapa bilang itu jelas? Jelas. Assalamualaikum Mana, apa yang mau Tante tanya? Hah? Waalaikumsalam. Ayo. Apa yang mau Tante tanya? Oke, Apa aku yang mau duluan Tante ya. tanya? Aku ya. Iya, silakan. Aku. Diam ya. Jangan ada yang bicara 2 menit. Siapa yang Darni, bicara? Darni. Tapi lama kali 2 menit. Saya mau ngomong sebentar. Tokan. Udah. Saya mau ngomong 2 menit sebentar. lama kali. Saya Oke, mau ngomong baik. sebentar. Diam dulu. Mananya? Silakan. Darni, saya mau ngomong sebentar. Ya. Darni, apa sebab Ya. Bang Caesar tidak mau berdiskusi sama Anda? Oleh karena Bang Caesar itu tahu kalau Kristen itu paling bodoh kalau diikut berdiskusi. Makanya dia nggak mau layani kamu. Kamu kalau berbicara di dunia terbalik. memang pintar, tapi kalau bicara Yang masalah agama Kristen itu paling bodoh. Oh, kalian Paham juga kau? lebih bodoh. Kalian lebih Paham bodoh kau, lagi. Lonte? Kalian lebih bodoh. Ah, itu begini. Macam mana kayak gini? Turun. Bahasa apa ini? Saya turunkan. Bahasa apa ini? Saya Ah, turunkan. Udah. Ya, kalau orang kayak gitu saya turunkan. Oh ya, turun ke tenang Gimana kayak Tante. gitu? Aman kok di sini. Ya. Ngapain? Nah, gak usah Ngapain kau 2 menit kita tiktokan diskusi? aja. Ya, kalau bahasa kayak gitu saya turunkan. Udah cepet. Aku yang bertanya ya, bertanya ya. Pertanyaan. Jadi dulu jawab dulu di mana kami ini ya berkata tidak membawa data itu yang tadi kita iniin bahas. Tante kan saya bilang Tante Derni. Yang kalian udah aku yang kalian tak bawa data. Tante yang kan kalian- bilang sebentar dulu. Tante kan bilang kenapa yang di bawah itu netizen bilang 1.500 orang mengatakan tangkap salihkan Tante Derni karena Tante membawa statement tidak ada data. Sementara kami membawa data. Nah Tante tadi bilang membantah itu. Oke, sebutkan satu kami yang berbicara tidak membawa data. Yang mana kami katakan? Silakan. Oke, satu kalian tidak bawa data. Kalian membilang Yesus disalibkan di tiang jemuran. Mana tiang jemurannya? Kedua, kalian bilang Yesus diganti diserupakan sama si Judas disalibkan. Mana ayatnya di Alkitab? 2 saja dulu jawab. Tuh, sekarang saya katakan, Seti, Mana? yang disalibkan itu orang baik apa orang jahat? Jawab dulu pertanyaanku. Kalian bilang yang Yesus disalibkan itu disalib orang baik apa orang jahat, Tante? Makanya jawab dulu pertanyaanku. Kalian bilang Yesus disalib di tiang jemuran. Mana datanya? Kalian bilang Yesus diserupakan Judas. Udah? Mana datanya? Oke, saya bilang ya, saya tidak tahu data di mana tiang jemuran. Pertanyaan saya, disalib di tiang mana? Penipu. Ya, sekarang Berarti jawab. kalian penipu. Ya Yesus, iya. Sekarang udah, jawab. udah. Sekarang 2000. jawab Yesus disalib di tiang mana? Sekarang jawab, Yesus disalib di tiang mana? Ayo. Jadi sudah nyerah. Apa tanya? Tunggu dulu. Ya, sekarang jawab, Yesus disalib di tiang Dilkan mana? dulu ini. Jawab. Dilkan Ya, dulu jadi ini. Dilkan kita berikan. satu-satu. Iya. Berarti gak ada datanya kan? Gak ada datanya. Ya, Yesus tiang disalib di jemuran tiang gak ada. jemuran. Iya, Udah, gak ada tiang kan? jemuran. Oke. Sekarang Gak ada. jawab. Tunggu. Gak ada datanya. Gak ada datanya. Kasih Tunggu. udah Si Judas. jawab. Sekarang di mana datanya? Yesus disalib di tiang apalah terserahlah. Mana Ya. datanya? Ayo. Dengar. Mana? Dengar dulu. Tadi satu Yesus Kok tak ada- ada datanya disalib di tiang jemuran, gak ada data. Kalian berdusta ya. Iya. Nah yang kedua, Iya. si Judas gak ada diserupakan menjadi Iya, salib. jawab dulu Gak ada ini data. kita selesaikan Ya, satu jawab, dulu. satu, Yesus satu. disalib. Jawab Clearkan dulu dulu. satu yang di awal itu yang pertama. Yesus itu disalib di tiang mana? Clear ya, kalian pendusta ya. Itu semua Iya, gak ada ya. udah clear tapi Oke. jawab clearnya. Ah. Yesus disalib di tiang mana, Tante? Kalian jangan mengatakan Yesus disalib di tiang mana. Berdua. Yang jelas Di ada mana? ayatnya. Ya, Yesus. Dengar. Mana datanya? Yesus Dengar. disalib di tiang jembatan, di tiang mana terserah mana. Datanya ayo. Mana? Yesus ada tercatat disalibkan. Mau disalibkan di Ya, mana? di itu tiang urusanmu. mana? Disalibkan di tiang ada mana? Di tiang disalibkan. mana? Yang jelas dia Iya, di disalibkan. tiang mana? Kalau menurutmu di Ini mana per- disalib? Kalau menurutmu di mana disalib? Di laut kah? Lah kok malah Atau di nanya? api? Kutanya kau dulu.
di mana kalau disalib? Di laut atau di api? Di mana? Kan Berarti tante di- tadi kan? kita kelirkan Dengar lu. tiang jemuran. Berarti kalau tunggu saya dulu, bilang kau tiang ini nggak jemuran bisa. tante Dah. marah. Nggak Kalau ada saya dalilnya. bilang Mana tiang jemuran, dalilnya? Tante marah. Mana Makanya dalilnya? kasih tahu tiang mana? Mana dalilnya? Nggak ada. Yang penting ada di dalam Alkitab Ya, ditulis. Oke, dalilnya Tunggu. tiang jemuran nggak ada. Sekarang jawab di tiang mana Yesus disalib tante? Lain kali jangan lagi kalian mengatakan Yesus disalib di tiang jawab jemuran. dulu di tiang Berarti mana? kalian pendusta, penipu. Ya ampun. Nah, itu. Di tiang Tangkap mana? berarti. Di tiang mana? Jawab dulu. Yesus Tangkap, disalibkan di tiang tangkap. mana? Oke. Berarti di tiang jemuran betul dong? Tiang jemuran Mana kan? Mana datanya? Ya udah, Mana datanya? mana datanya? Ya udah, Apa? mana datanya Yesus disalibkan di tiang mana? Coba. Ada ayat Tiang Yesus. istrinya. Ibu-ibu arisannya kita ini dulu ya, kita pending ini ada Bang Juma. Ya gitu. Jadi terkait dengan ungkapan teman-teman ya bahwa Yesus itu disalib di tiang jemuran itu maksudnya itu adalah simbol Kristen itu mirip tiang jemuran itu maksudnya. Nggak ada itu, nggak ada. Kalian penipu, nggak ada itu. Oh, nggak ada. Tunggu dulu. Nggak ada. Tunggu dulu. Bu. Makanya, Yesus tunggu itu dulu, Bang Juma. Oh, Bang Juma, kami Di kan dalam- mencintai Yesus, Bang Juma. di dalam Jadi kalian jangan dong Sabar perolok-olok dulu. Yesus kami. Ya kami nggak mengolok, kalian yang mengolok Ya. Yesus. Mana ada kami olok Yesus? Loh. Nanti kita bahas itu. Siapa yang mengolok dan menghina Yesus, Islam atau Kristen. Jadi kita luruskan dulu nih. Kata salib Apanya itu, pembahasan kita ini? Apanya pembahasan kata salib kita? itu tidak ada di Kristen. Hanya Kristen Indonesia yang menggunakan kata salib. Itu dulu. Di Kristen itu yang ada cross. Sedangkan cross ini atau stauros ini itu tidak berbentuk salib. Kalau strauss atau cross itu berbentuk jemuran. Itu dulu yang Anda pahami. Kalau dikatakan salib itu adalah tiang yang berdiri tegak tanpa ada penambahan kiri dan kanan. Nah, sedangkan simbol Kristen ketika berbicara mengenai tempat Yesus digantung, itu ada penambahan kiri kanan. Sehingga nampak seperti jemuran, bahkan nampak seperti tiang listrik. Nah, sekarang mana buktikan? Original teks kitab saudara menggunakan kata salib ada enggak? Kan tidak ada. Nah, lalu dari mana orang Kristen mengambil salib ini seperti bentuk tanda tambah itu? Itu dari mana? Kalau itu yang Anda gunakan, Yesus tidak boleh disebut disalib. Berarti Yesus disebut digantung. Itu betul. Karena kalau disalib itu artinya dia hanya menggunakan satu pohon naik berdiri tegak, lalu kemudian orangnya digantung di atas, bukan di leher, bukan di tangan, tapi di bawah pusat. Makanya salib. Salib itu bahasa Arab. Kata salab atau istilah itu jelas itu. Artinya ketika berbicara mengenai kata salib ini, itu berbicara mengenai tulang punggung. Berarti orang yang dihukum dengan diikat di atas satu pohon, ikat bagian punggung, sulbi, salib. Itu kata salib itu dari bahasa Al-Quran. Nah, sedangkan simbol Kristen bentuk cross. Mirip tiang jemuran, mirip tiang listrik. Bukan berarti Yesus di tiang listrik atau di tiang jemuran. Itu justru Anda yang harus mempertanggungjawabkan. Karena kalau berbicara mengenai salib, itu hanya berbicara mengenai tiang. Nah, sekarang mari kita lihat original teksnya. Di mana ada kata salib dalam original teks? Pasti mengarahkan kepada pohon, atau berbicara kayu, atau berbicara tiang. Tidak pernah berbicara mengenai kayu yang berbentuk cross, berbentuk silang seperti itu. Nggak ada itu. Andalah yang mengolok-olok Yesus dengan menggantungnya seperti orang yang ada di tiang jemuran. Padahal Yesus itu tidak begitu. Kalau berdasarkan Al-Quran, salib berarti dia hanya berdiri satu pohon aja, satu tiang aja. Dan ternyata Al-Quran lebih benar daripada simbol Kristen. Di mana ada kata salib di dalam kitab saudara? Coba kita tunjuk. Aku? Oke. Iya, Udah ya, silakan. Bang Juma. Iya. Kita sekarang Bang Juma tinggal Oke. di Indonesia. Ya, Oke? itu alasan dibuat-buat tunggu. itu pasti. Jangan Ah. potong-potong. Udah. Kita Silakan. sekarang tinggal di Indonesia. Jadi Alkitab bahasa Aramik atau bahasa Yunani atau bahasa Grikanya
sudah ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Karena Bang Juma kita tinggal di Indonesia, berarti kita membahas tentang Alkitab yang berbahasa Indonesia. Bang Juma juga kalau bahasa Arab kurasa nggak tahu, ya kan? Paling sepotong-potong. Jadi nggak usah kita lari ke ranah bahasa Arab. Kita tetap di dalam bahasa Indonesia. Di mana ayatnya bahwasanya kata salib itu ada di dalam Alkitab? Ada, banyak. Penyalipan, ini bukunya, ayatnya ada. Kalau aku bicara nggak congor, aku bicara sesuai dalil. Matius 26 ayat 47. Yesus ditangkap. Ayat 47 ya. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Judas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentungan, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Waktu mau menangkap Yesus, ya kan Bang Juma, kan datang mereka membawa pentungan, ya kan. Ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberi tahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, kata si Judas tadi itu mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Nah, ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ayat 51. Tetapi seorang di antara mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putuslah telinganya. Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu, kembalikan ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang, kata Yesus. Lalu Bang Juma ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Bisa seharusnya kan Bang Juma? Bisa seharusnya, katanya semua pasukan-pasukan Yahudi itu hancur semuanya Bang Juma. Kenapa tidak dilakukan Yesus Bang Juma? Hanya harus harus menggenapi kitab Taurat, ya kan? Harus menggenapi nubuatan-nubuatan yang tertulis di kitab itu. Oke? Ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Itu kata Yesus Bang Juma. Nah, jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Itu Bang Juma, harus terjadi. Bukan nggak bisa ditamparkan Yesus semua itu semua. Sekali hembus itu, mati semuanya. Ayat 55 Bang Juma. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Kenapa kalian datang ke sini beramai-ramai? Kan katanya. Nah, di ayat 56 Bang Juma, di sini nanti ada kata salib ya Bang Juma. Kita kan sekarang mencari kata salib. Ayat 56. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Maksudnya melarikan diri bukannya tidak mereka sudah memberikan semua kekuasaan kepada Yesus karena udah dibilang semua ini harus tergenapi sayangku, udah gitu sama murid-muridnya. Bisanya mereka ini kuhancurkan barang 1 menit, tetapi tidak, ini harus digenapi kata Yesus Bang Juma. Matius 26 ayat 57 Bang Juma. Yesus dihadapkan ke mahkamah Bang Juma. Baru di Matius 26 ayat 62, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Kan diam Bang Juma Yesus. Kenapa? Harus tergenapi katanya Bang Juma. Ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Katanya, anak Allah atau tidak? Katanya. Lalu ayat 64 Bang Juma. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Itu nanti yang datang mau membangkitkan itu Bang Juma, yang sesuai dengan kalian bahas tadi sama kawanku Advent tadi. 65 Bang Juma. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata,
ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu lagi saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya, katanya. Ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab berkata, ia harus dihukum mati, katanya, ya kan? Baru ayat 67. Lalu mereka meludahi muka Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Ayat 68, Bang Juma. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Matius 26 ayat 69. Sekarang tentang penyalipannya ada di mana? Betul dikatakan. Di sini Bang Juma. Matius 27 ayat 1. Yesus diserahkan kepada Pilatus. Tadi kan sudah terjadi ditangkap Yesus, dipukul, dan segala macam, ya kan? Sekarang ayat 27, Matius 27 ayat 11. Yesus dihadapkan ke Pilatus. Ayat 27-nya, ayat 27, Yesus diolok-olok. Matius 27 ayat 32, Yesus disalibkan. Ada Bang Juma ya? Ada ayatnya Bang Juma. Matius 27 ayat 32, Yesus disalibkan. Matius 27 ayat 31, sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ada lagi disalibkan Bang Juma. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, si yang dari Kirene itu disuruh memikul salib Yesus itu, Bang Juma. Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Nah, itu ada tertulis di dalam Mazmur atau Yesaya, Bang Juma. Perjanjian lama sebelum kedatangan Yesus ribuan tahun yang silam sudah dinubuatkan. Maka dibilang Yesus tadi harus genaplah nubuatan itu, katanya Bang Juma. Terus Bang Juma ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ayat 40 Bang Juma. Sabar yang Bang Juma, udah mau siap ya. Ayat 40. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu, katanya Bang Juma. Baru ayat 42. Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah turun dari salib itu, katanya lagi. Ada lagi salib Bang Juma. Dan kami akan percaya kepadanya. Sabar sayang, sabar. Tinggal 2 ayat lagi. Tadi katanya cuma 2 menit. Ayat 44. Nanti Bang Juma kan lewat nanti. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Ayat terakhir ya. Matius 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, satu lagi Bang Juma, satu lagi. Itu tadi kan malaikat berkata kan Bang Juma kepada sekarang satu lagi teman yang betul. Ini terakhir. Sekarang masuk kita ke Al-Quran. Betul terakhir. Quran surat, iya betul. Quran surat An-Nisa ayat 4. Quran surat An-Nisa 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang percaya, tetaplah percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, mulai malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sejauh-jauhnya. Berarti kalian harus percaya dong malaikat. Ya, udah, kata terakhir udah. Silakan Bang Juma, udah terakhir kan? Udah terakhir. Silakan Bang Jadi, izin Bang. Bu Darni, ini ceritanya Bu Darni apa sudah ada film kartun di Netflix? Alkitab loh, itu tertulis di Alkitab loh. Ya, saya masuk dulu. Iya, silakan Bang, silakan. Ini kita sedang berbicara mengenai apa yang Ibu keberatankan tadi terkait dengan jemuran. Kok larinya kemana-mana? Kalau data-data itu sudah di telapak kakiku, nggak usah Anda ragukan kalau itu. Data yang Anda sajikan itu udah itu lagi Bang Juma kan di telapak kaki Bang Juma. Sabar dulu. Itu sudah bukan di kepala lagi. Udah ku hafal mati itu data-data itu. Sekarang kita berbicara mengenai tiang jemuran. Ini kan yang masalah tadi. Yang Anda ributkan kan itu. Nah, contoh aja, sederhana aja. Kita ambil dari Galatia 3 nomor 13. Apa sih kayu salib yang diambil di sana, yang disebut dalam original teksnya di situ? Di situ kata xulon. Xulon ini artinya apa? Pohon atau kayu.
Berarti ketika diawali dengan kata gantung atau kata kremenumi, digantung, di mana digantung? Di pohon. Lalu salibnya mana? Gak ada. Yesus itu digantung di pohon. Digantungnya kayak mana? Ada silangnya gitu? Nggak ada. Itu hanya penambahan-penambahan yang keluar dari data yang ada dalam kitab saudara sendiri. Yang dimaksud salib baru berkesesuaian dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan digantung di pohon itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Tapi yang tidak berkesesuaian itu adalah bentuk kayu yang seperti jemuran itu. Yesus tidak digantung dengan model kayak begitu. Yesus itu digantung pada kayu yang berdiri kokoh tunggal, tidak ada kiri kanannya. Itu buatan ente sendiri, buatan gereja. Jadi jangan salahkan ketika Yesus dikatakan dijemur, disalib, digantung di yang jemuran. Jangan salahkan orang, karena kalian salah sendiri menyikapi dalil yang ada di Bible itu. Bible mengatakan pohon, bukan tiang yang berbentuk cross. Itu yang perlu ibu pahami. Coba anda baca original teksnya sekali-sekali. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait yang Yesus katakan dari tadi jauh anda menghayal kemana-mana. Yesus mengatakan harus digenapi tentang Yesus yang tertulis di nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan, aku mampu kemudian minta kepada Tuhan untuk merobohkan, menghancurkan mereka dengan mengirim malaikat. Emang mampu Yesus itu? Mampu. Apapun yang dia minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Karena dia adalah wakil dari Tuhan itu di atas muka bumi untuk Bani Israel. Nah sekarang permasalahannya, kenapa Yesus tidak lakukan itu? Yesus tidak lakukan itu karena nubuat harus berlaku. Kehendak Bapa harus berlaku. Apa itu? Allah akan menjadikan orang fasik sebagai ganti orang yang munafik, orang yang benar. Orang yang fasik dijadikan sebagai pengganti orang yang jujur. Berarti harus ada orang yang akan menggantikan dia di atas tiang salib. Sederhana kok itu. Makanya ketika Petrus itu mengatakan, kenapa kamu kan mampu untuk lolos dari jerat mereka? Apa kata Yesus? Enyahlah iblis, karena kamu hanya mengerti apa yang ada dalam pikiran manusia. Kamu tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Pikiran Tuhannya apa? Tuhan akan menyelamatkan hambanya yang dikasihi. Tuhan akan menyelamatkan hambanya yang benar. Siapa dia? Yesus. Jadi Yesus memang harus terancam, Yesus memang harus teraniaya, Yesus memang ini harus kemudian diambil sebagai orang yang harus mereka hukum, lalu diselamatkan, lalu ada yang menggantikan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh, Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Mazmur 37 nomor 28, nomor 38, nomor 40, nomor 33 dan seterusnya. Memang harus terjadi, di mana ada oknum yang akan digiring untuk digantung, tetapi kemudian Allah menggantikan orang itu dan diselamatkan. Itu Bible. Makanya Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi. Coba anda baca Lukas 24 nomor 44. Apa yang diterangkan di sana? Memang anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Taurat. Nah, kalau saya nuntut ke ibu, mana yang tertulis di Taurat tentang Yesus harus mati? Ada? Nggak ada. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yang bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Ayo, ini dulu kita pretelin ini dulu. Tidak ada Yesus mengatakan harus terjadi, harus digenapi tentang diriku apa yang tertulis di kitab surat-surat Paulus. Itu tak ada. Di surat Markus tak ada, di surat Yohanes tak ada, di surat Lukas tak ada. Yesus mengatakan harus digenapi semua tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Taurat Nabi Musa. Apa yang tertulis dalam kitab Nabi Musa? Apa? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Nah sekarang menurut Taurat Nabi Musa,
Yesus ini orang benar, Yesus ini orang tidak bersalah. Menurut Taurat Nabi Musa, bolehkah Yesus dibunuh? Itu dulu. Sekarang mana di dalam kitab Taurat Musa orang benar boleh dibunuh? Silakanlah tunjukkan ke kita. Ada enggak? Yesus mengatakan dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Oke. Sekarang mana tunjukkan yang tertulis di dalam kitab Nabi Musa bahwa orang benar harus dibunuh? Bukankah Keluaran 23 justru sebaliknya? Coba kita lihat. Keluaran 23. Apa yang dikatakan tentang dirinya? Karena Yesus berbicara mengenai Torah. Berarti kita harus bercerita tentang apa yang tertulis dalam kitabnya Nabi Musa yang diimani oleh saudara-saudara Kristen hari ini. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Bukankah penyaliban Yesus itu dikelilingi oleh dusta? Orang-orang membuat mupakat, tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Bukankah ini harus dihindari? Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, ini nubuatan ini berlaku. Yesus yang tidak salah dianggap salah. Coba, harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini kaitannya dengan Yesus yang tidak bersalah yang dihukum. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat yang Anda pahami, Taurat yang Anda pahami, bahwasanya Tuhan memerintahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Saya sudah menunjukkan kepada saudara, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, coba Anda bantah data ini. Karena Yesus mengatakan, oh tidak mungkin, ini kehendak Bapakku yang akan berlaku. Kau mau berkongko-kongko dengan setan, berkongko dengan siapapun, mau membunuh saya, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Tuhan akan menyelamatkanku. Makanya di Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas ketaatannya, atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Ayo. Nah, sekarang coba tunjukkan pernyataan Yesus. Sabar. Jangan Anda tidak percaya kepada Yesus. Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Satu aja dulu. Kitab Taurat Musa yang menubuatkan orang benar harus mati sebagai penebus dosa bagi orang-orang yang bersalah, itu tertulis di mana? Silakan. Cuma ya, ini Bang Juma, di sini ada kucatati semua pertanyaan Bang Juma. Allah menggantikan. Oh, ya, selamat sore itu. Allah menggantikan Yesus disalib. Saya mau tanya. Saya mau tanya Bang Juma. Allah menggantikan Yesus yang disalib. Siapa yang digantikan itu Bang Juma? Mana dalilnya? Mana? Oke. Satu-satu dulu, satu-satu. Ya, saya jawab ya. Oh ya, oke. Bang Juma, tadi ku catat 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Satu dulu. Saya akan jawab. Pertanyaan pertama saya jawab. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa yang fasik antara Yudas dan Yesus? Jawab. Judas yang fasik. Oke. Dan pengkhianat sebagai pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Oh, udah pasti Judas dong. Kalau begitu, kitab nabi-nabi yang Yesus maksudkan berlaku enggak ini kepada Yesus? Nah, itu makanya Bang Juma harus kuajari. Itu. Jawab dulu, enggak usah sombong. Tunggu dulu. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Bang Juma yang ganteng, bukan begitu maksudnya Alkitab kami Bang Juma. Ya ini kitabnya orang Yahudi kok, kitab Anda.
Kami juga Bang Juma. Buktinya Enggak. Bang Juma nggak marah orang Yahudi kami pakai. Ini Nggak ada iya dituntut. karena Anda menggunakan Septuaginta, nggak ada hubungannya. Enggak Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini Yesus mengatakan apa yang dinubuatkan tentang dirinya di kitab para nabi harus terjadi. Yesus Ya. adalah orang benar, Yudas Ya. adalah orang fasik. Yesus orang yang jujur, Yudas orang yang pengkhianat. Oke, ku jawab Bang Nah, Juma. terus, silakan. Nah, kenapa Yesus yang tersalib? Yesus itu sudah dinubuatkan para nabi dan tunggu dulu. Dan Allah juga mengatakan Bu Darni, inilah. Bu Darni, Tunggu pertanyaan sebentar. saya aja yang Inilah. satu itu Anda tidak jawab loh. Tunjukkan di Taurat Jawab. bahwa Yesus itu harus menjadi korban. Di mana di Tauratnya Nabi Musa Yesus harus menjadi korban untuk orang yang bersalah, sedang dia